Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit materi tentang mawaris dengan judul meningkatkan derajat keluarga melalui mawaris. Selanjutnya, pengertian dari mawaris atau warisan adalah pengalihan harta benda milik seseorang yang telah meninggal kepada seseorang yang masih hidup. Dan ilmu yang mempelajari tentang mawaris atau pembagian harta disebut dengan ilmu faraid. Selanjutnya, rukun waris. Rukun waris ini ada 3. Yang pertama muwaris, yang kedua harta waris, dan yang ketiga maurus atau ahli waris. Rukun waris yang pertama yaitu mewaris adalah orang meninggal yang memiliki harta benda yang ditinggalkan. Kematian ini dibagi menjadi 2, yaitu kematian nyata yang disaksikan dan kematian yang tidak diketahui secara pasti, seperti orang yang hilang yang tidak diketahui rimbanya. Rukun yang kedua yaitu harta waris. Harta waris adalah harta pribadi peninggalan dari orang yang meninggal. Harta waris ini dapat berupa uang, emas, rumah, tanah, dan lain-lainnya. Dapat dikatakan harta waris apabila sudah dikurangi biaya mengurus jenazah, pelunasan hutang mewaris, dan wasiat yang diberikan dari mewaris kepada orang yang masih hidup. Rukun yang ketiga yaitu maurus atau ahli waris, yaitu keluarga yang ditinggalkan yang berhak mendapatkan harta waris dari mewaris. Di rukun yang ketiga ini kita akan membahas 4. Yang pertama yaitu 1. Penyebab terjadinya seseorang dapat menjadi ahli waris. Ini dibagi menjadi 4, yaitu adanya hubungan darah atau nasab dengan yang mewaris. Yang kedua adanya hubungan pernikahan. Yang ketiga adanya hubungan pertalian agama apabila mewaris tidak meninggalkan ahli waris. Dan yang keempat yaitu memerdekakan statusnya dari budak menjadi orang yang merdeka. Selanjutnya yaitu kelompok ahli waris yang menerima harta warisan. Jumlah keseluruhan kelompok ahli waris yang menerima harta warisan yaitu 25 orang, diantaranya 15 orang laki-laki dan 10 orang perempuan. Untuk yang laki-laki, yang pertama adalah anak laki-laki, yang kedua cucu laki-laki dari anak laki-laki, yang ketiga bapak, keempat kakek dari bapak, yang kelima saudara laki-laki sekandung, yang keenam saudara laki-laki sebapak, yang ketujuh saudara laki-laki seibu, yang 8 anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, yang 9 anak laki-laki saudara laki-laki sebapak. Selanjutnya paman yang sekandung dengan bapak, paman yang sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak, suami, dan yang terakhir laki-laki yang memerdekakan jika statusnya sebagai budak. Apabila ahli waris dari pihak laki-laki mempunyai keseluruhannya semua saudara-saudaranya, maka cukup dengan anak, bapak, dan suami saja yang menerima. Selanjutnya ahli waris perempuan. Yang pertama yaitu anak perempuan, yang kedua cucu perempuan atau anak perempuan dari anak laki-laki. Selanjutnya ibu, nenek dari bapak, nenek dari ibu, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan sebapak, saudara perempuan seibu, istri, dan yang terakhir perempuan yang memerdekakan kalau dia statusnya sebagai budak. Jika ahli waris dari perempuan semuanya ada, maka cukup istri, anak perempuan, ibu, cucu, perempuan dari laki-laki, dan saudara perempuan sekandung. Dan apabila ahli waris baik laki-laki maupun perempuan ada semuanya, maka cukup suami atau istri, ibu, bapak, anak laki-laki, dan anak perempuan saja yang menerima harta waris dari mewaris. Selanjutnya yaitu furudul muqaddarah, artinya bagian-bagian yang diterima oleh ahli waris dan dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu zawil furud dan asobah. Yang pertama yaitu zawil furud, artinya ahli waris yang mendapat bagian harta melalui perhitungan yang telah ditentukan dalam Al-Quran dan hadis sebagai berikut. Yang pertama yaitu setengah bagian terdiri dari 5,
yang menerima. Yang pertama yaitu anak perempuan tunggal sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 11. Yang kedua yaitu cucu perempuan tunggal dari anak laki-laki apabila tidak ada. Yang ketiga yaitu saudara perempuan tunggal sekandung apabila tidak ada anak. Yang keempat, saudara perempuan tunggal sebapak apabila tidak ada anak. Dan yang terakhir, suami apabila tidak ada anak sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 11. Yang selanjutnya yaitu seperempat bagian. Seperempat bagian hanya dua. Yang pertama yaitu suami apabila tidak ada anak atau cucu. Yang kedua yaitu istri apabila tidak ada anak ataupun cucu. Bagian yang selanjutnya yaitu 1/8. Hanya istri saja yang menerima apabila ada anak atau cucu. Selanjutnya yaitu asobah. Asobah adalah ahli waris yang ketentuannya mendapat sisa atau menghabiskan harta warisan. Dan asobah ini dibagi menjadi 3, yaitu asobah binafsi, asobah bil ghair, dan asobah ma'al ghair. Asobah binafsi ini terdiri dari 12 kelompok. Yang pertama, anak laki-laki. Yang kedua, cucu laki-laki dan anak laki-laki. Yang ketiga, bapak. Yang keempat, kakak dari bapak. Yang kelima, saudara lelaki sekandung. Yang keenam, saudara laki-laki sebapak. Yang ketujuh, anak saudara laki-laki sekandung. Yang kedelapan, anak saudara laki-laki sebapak. Yang 9, paman yang sekandung dengan bapak. 10, paman yang sebapak dengan bapak. 11, anak laki-laki paman yang sekandung dengan bapak. Dan yang terakhir, anak laki-laki paman yang sebapak dengan bapak. Asobah selanjutnya yaitu asobah bil ghair. Asobah bil ghair terdiri dari 4. Yang pertama, anak perempuan jika ditarik saudaranya yang laki-laki. Yang kedua, cucu perempuan jika ditarik saudaranya yang laki-laki. Yang ketiga, saudara perempuan sekandung jika ditarik saudaranya yang laki-laki. Yang keempat, saudara perempuan yang sebapak jika ditarik saudaranya yang laki-laki, sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 11. Asobah yang ketiga yaitu asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair terdiri dari 2. Yang pertama yaitu saudara perempuan sekandung 1 orang atau lebih bila bersama anak perempuan atau cucu perempuan 1 orang atau lebih. Yang kedua, saudara perempuan sebapak 1 orang atau lebih bila bersama anak perempuan atau cucu perempuan 1 orang atau lebih. Baiklah, pembahasan materi kali ini dicukupkan sampai di sini dulu dan akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Saya pamit undur diri, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih sudah menonton dan mendengarkan. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.